Apa saja komponen utama dari jaringan telekomunikasi kunci teknologi jaringan? Jaringan komputer yang sederhana terdiri dari dua atau lebih komputer yang terkoneksi. Komponen-komponen pada dasarnya mencakup komputer atau server dan klien. Antara muka jaringan, medium koneksi, perangkat lunak, sistem operasi jaringan, serta satu atau switch. Infrastruktur jaringan untuk satu perusahaan besar mencakup satu sistem telepon, komunikasi seluler, local area network atau sering disebut LAN, nirkabel video conference system, website perusahaan, intranet, extranet, dan web area network atau sering disebut WAN, termasuk internet. Teknologi jaringan kontemporer dibentuk oleh adanya klien atau server, computing, pengguna packet switching, serta pengadopsian transmission control protocol atau internet protocol. Sebagian salah satu standar komunikasi universal untuk menghubungkan jaringan-jaringan dan komputer yang terpisah satu dengan yang lain, termasuk internet. Protokol merupakan satu set kaidah atau aturan yang bersama menjadikan komunikasi bisa terjadi antara komponen yang terpisah satu jaringan telekomunikasi. Apa saja jenis jaringan? Yaitu yang pertama, jenis jaringan LAN atau sering disebut local area network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Di dalam sebuah gedung, sekolah, atau rumah, jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil. Kemungkinan satu per kamar, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya dalam jaringan TCP atau LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebuah subnet IP tunggal. Selain beroperasional dalam satu ruangan terbatas, LAN juga biasanya dimiliki dan dikendalikan dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi terkonektivitas serta terutama internet dan token ring. Jenis jaringan yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua komputer atau lebih jaringan yang di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan MAN digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar daripada LAN dan lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan ke LAN. Yang ketiga, jaringan WAN atau sering disebut Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berada dari LAN dan beberapa hal penting. Sebagian besar WAN seperti internet dimiliki oleh satu organisasi. Jaringan berikutnya,
PAN atau sering disebut Person Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resource seperti internet dan printer. Jenis jaringan berikutnya CAN atau sering disebut Campus Area Network. Ini bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademik. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaharuan kelas, praktik lab, email, ujian, dan pemberitahuan lainnya. Yang berikutnya internet. Internet adalah jaringan terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, telepon, webcam, CCTV, dan masih banyak yang lainnya. Jenis jaringan berikutnya VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang memiliki 2 kantor, satu di Jakarta, satu di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan dapat digunakan untuk transmisi data. Berikutnya, jaringan yaitu topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer sering mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi jaringan komputer ini bisa dibilang sebagian bentuk untuk struktur virtual jaringan. Sebagian contoh komputer di jaringan rumah dan diatur dalam lingkaran ruang keluarga. Tetapi tidak mungkin untuk menemukan topologi cincin. Di sana topologi jaringan dikategorikan dalam beberapa tipe seperti bus, ring, star, tree, mesh. Oke. Berikutnya, bagaimana internet dan teknologi internet bekerja serta bagaimana mereka mendukung komunikasi dan e-business atau i-business. Oke. Sebuah internet berarti menghubungkan komputer ke komputer lain di mana dalam satu dunia melalui dedicated router atau dedicated router dan server. Secara teknis, internet adalah sistem informasi yang global yang didefinisikan ada 3 karakteristik, yaitu pertama, sebuah jaringan yang terdiri dari komputer dan perangkat yang lain yang logis dihubungkan oleh sebuah ruangan alamat yang pada dasarnya internet protokol. Yang kedua, sebuah jaringan di mana perangkat jaringan yang mampu mendukung komunikasi mendukung atau menggunakan TCP atau IP atau protokol lain yang kompatibel. Yang ketiga, sebuah jaringan yang menyediakan layanan tingkat tinggi berlapis pada komunikasi dan jaringan infrastruktur sistem, yaitu internet mengatasi arsitektur dan kelola. Tata domain, nama lain atau sistem DNS atau mengubah IP untuk user nama domain nama. Struktur hierarki, top level domain, arsitektur internet dan tata. Manajemen formal, masa depan internet, IPv6 dan internet.
Berikutnya, apa saja teknologi utama dan standar jaringan nirkabel, komunikasi, dan akses internet. Yang pertama, itu twisted wire, kabel yang terdiri dari helai kawat tembaga yang diperlintir berpasangan. Biasanya digunakan untuk media komunikasi analog, namun bisa digunakan untuk komunikasi dengan analog, namun bisa digunakan untuk komunikasi digital juga. Kabel ini dapat digunakan sepadalan dengan kecepatan 1 Gbps dengan panjang maksimal 100 meter. Yang kedua, kabel koaksial terbuat dari kawat tembaga terisolasi yang bisa menyalurkan volume dan data lebih besar dari twisted wire, kecepatan hingga 1 Gbps. Yang ketiga, serat optik dan jaringan optik. Kabel serat terdiri dari helai benang bening dari serat kaca bening setebal rambut manusia. Data transformasikan menjadi pulus cahaya yang dikirimkan melalui kabel serat optik. Perangkat laser dengan kecepatan bervariasi dari 500 kilobyte beberapa triliun byte per detik. Yang keempat, media transmisi nirkabel atau wireless. Jaringan nirkabel menggantikan jaringan kabel tradisional bagi yang banyak aplikasi. Pembuatan aplikasi layanan model bisnis baru dan mendorong revolusi nirkabel. Oke, yang berikutnya, mengapa identifikasi frekuensi radio atau sering disebut radio frekuensi atau unification dan jaringan sensor nirkabel berharga bagi bisnis? Ya karena sistem identifikasi frekuensi radio atau menyediakan teknologi yang ampuh untuk melacak pergerakan barang ke seluruh rantai pemasokan. Oke, sekian dari saya tentang jaringan. Terima kasih.